Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the next video on our first meeting. So in the first video, we already discussed about uh, introduction to operation research, and then continuing with the how to formulate or how to transform the daily life problem into mathematical model in terms of linear programming technique. So in this video, we will continue the topics with graphical linear programming solution. Jadi, pemecahan program linear secara grafik. Nah, in the graphical linear programming solution includes two steps. Jadi ada dua langkah, dua tahapan. The first one is determination of the feasible solution space. Jadi menentukan kemungkinan ruang solusi yang memungkinkan, gitu ya. Di sini kuncinya feasible solution space. And the second one, determination of the optimum solution from among all the points in the solution space. Menentukan the optimum solution, solusi optimum. Optimum di sini ada dua ya, bisa maksimum, bisa meminimumkan. Nah, dua tahapan ini yang akan kita lakukan dalam mencari solusi linear program tersebut secara grafik. The presentation uses two examples to show how maximization and minimization objective function are handled. Jadi dalam video ini, sesuai dengan yang ada di buku Anda, maaf ya, ini karena langsung lanjutan tadi referensinya tidak Bapak tampilkan. Referensi kita sama dengan yang sebelumnya ya, yaitu buku Hamdi Ataha edisi 10. Ini hanya crop dari buku tersebut. So, ada dua, yaitu maximization and minimization. Solution of a maximization model. And the second one, in this video, we will also discuss about solution of a minimization model. Memaksimumkan dan meminimumkan. Kita akan lihat satu persatu, one by one ya. Baik, solusi dari sebuah model memaksimumkan. This example solve the ready-mix model of example 2.11. Jadi, untuk contoh memaksimumkan, kita konteksnya kita pakai perusahaan ready mix ya di video sebelumnya atau di buku Anda itu di contoh 2.1.1. Jadi lihat kembali ready mix company ya. Perusahaan ready mix yang memproduksi dua jenis cat eksterior dan cat interior dari dua bahan yang berbeda M1 dan M2. Oke ya, kita diminta untuk menentukan keuntungan total maksimum yang bisa diperoleh oleh perusahaan ready mix ini dengan constraint yang ada pada permasalahan tersebut. Maka langkah pertama, nah ini ya, modelnya kita sudah punya ya sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah punya modelnya. Maximize Z sama dengan apa gitu ya, subject to ada 5 buah constraint, batasan. Buka kembali catatannya gitu ya. Ini bukan ini bukan video film ya. Jadi jangan hanya menonton. Anggap Bapak menjelaskan di depan Anda dan Anda mencatatnya. Seperti itu ya. Kalau hanya menonton emangnya ini drama Korea gitu atau film Upin Ipin kan tidak ya. Maka please refer to the previous videos. Take your note about the model of ready-mix company. Nah, langkah pertama, determination of the feasible solution space. Bagaimana langkah-langkahnya? First, consider the non-negativity constraint. Perhatikan batasan non-negatifnya, yaitu X1 besar sama 0 dan X2 besar sama 0. Nanti ada gambar ya, gambar 2.1. The horizontal axis x1 and the vertical axis x2
represent the exterior and interior plane variables respectively. Jadi di dalam gambar berikut, ini gambarnya, kita lihat, ini gambarnya, katanya X1 dan X2 itu menunjukkan cat interior dan cat eksterior. Mana dia sumbunya? Ini dia. Nah, ini X1. Lalu yang ini, sumbu ini adalah X2. Gitu ya. Coba kita lihat lagi. First, consider the non-negativity constraint X1 besar sama 0 dan X2 besar sama 0. In figure 2.1, the horizontal axis X1 dan the vertical axis X2 represent the exterior and interior plane variables. Jadi X1 itu exterior cat, X2 itu cat interior. Thus, the non-negativity constraint restrict the variables to the first quadrant. Jadi kalau besar sama 0, tentu dia di kuadran 1 ya. Nah, sesuai dengan gambar tadi. To account for the remaining 4 constraints, jadi dia kan tadi ada 5 batasan ya. Batasan yang sudah kita buat sumbu tadi itu adalah batasan yang non-negativity itu, yang kelima kalau Anda lihat catatannya. First, replace each inequality with an equation, and then graph the resulting straight line by locating 2 distinct points. Jadi pertama-tama gantilah setiap pertidaksamaan pada constraint tersebut dengan sebuah persamaan, menjadi sebuah persamaan. Dan kemudian sketsalah grafiknya yang graph the resulting straight line. Karena dia persamaan tentu ada garis ya, persamaan garis. Gambarkan persamaan garis tersebut dengan menentukan letak 2 titik yang berbeda dari persamaan tersebut, yang memenuhi persamaan tersebut. Kan syarat untuk membuat garis paling minimal itu adalah ada 2 titik yang memenuhinya, hubungkan kedua titik tersebut. For example, after replacing 6x1 plus 4x2 kurang dari atau sama dengan 24, dengan garis 6x1 tambah 4x2 sama dengan 24, ini maksudnya ya, replace each inequality itu maksudnya adalah untuk menggambarkan garisnya, kita ganti dulu ini menjadi sama dengan ini. 2 distinct points are determined by setting x1 equal to 0 to obtain x2, and then by setting x2 equal to 0 to obtain x1. Jadi, untuk mendapatkan 2 buah titik berbeda, cara paling mudahnya adalah dengan memisalkan x1-nya 0. Kalau x1-nya 0, maka x2-nya berapa? Ya tinggal Anda cari ya. X2-nya adalah 6 kalau X1-nya 0. Lalu sebaliknya, kalau X2-nya yang 0, ya, X2-nya yang 0, maka X1-nya berapa? Ya, masukkan ke sini 0, berarti 6 X1 sama dengan 24. X1 sama dengan 24 per 6. Jadi X1-nya 4. Thus, the line ini melalui titik 0,6 dan 4,0 as shown by line 1 in figure 2.1. Lihat ini. Jadi ini pertidaksamaan ini kita rubah dulu menjadi persamaan. Jadi 6x1 tambah 4x2 sama dengan 24. Lalu kita cari 2 buah titik yang memenuhi itu. Cara paling mudah adalah dengan memisalkan x1-nya 0. Berapa x2? Dan juga dengan memisalkan x2-nya 0, berapa x1. Kita dapatkan titik tadi, katanya, ini ya, 0,6, sini dia, dan 4,0. Kita hubungkan kedua titik ini menjadi garis 1. Ini dia, garis 1. Oke? Next, consider the direction besar dari atau kurang dari of the inequality. It divides the x1 x2 plane into 2 half space, one on each side of the graph line. Only one of these 2 halves satisfy the inequality. To determine the correct side, designate any point
not lying on the straight line as a reference point. If the chosen reference point satisfies the inequality, then its side is feasible. Otherwise, the opposite side becomes the feasible half space. Maksudnya apa? Nah, bagi yang paham langsung ngerti ya, tapi kalau yang belum, mari kita lihat. Ini sudah kita garis tadi ya, Anda sekalian. Sudah dapat garis ini. Bayangkan yang lainnya belum ada ya, yang lainnya belum ada garis. Kita cuma punya sumbu X2, X1, yang bagian nomor 6 dan nomor 5 ini dia, sumbu ini. Di atas sumbu X1, di kanan sumbu X2. Ini dia, X2 kan garisnya ke sini. Maka daerahnya mana? Lihat daerah panah ini. Artinya, daerah yang ke kanan dari sumbu X2 ini. Semua ke kanan. Lalu untuk X1, karena X1 itu katanya besar dari 0, berarti kan daerah positif juga. Nah, maka yang besar dari 0, besar dari 1, dari semua. Lalu untuk yang batasan pertama ini, kita sudah dapat tadi titik 0,6, ini gambar di sini, dan 4,0 di sini. Lalu kita hubungkan. Ini dia garisnya. Sekarang katanya garis ini kan membagi dua, ada yang di bawah garis, ada yang di atas garis. Mana yang memenuhi? Maka katanya ambil sembarang titik yang ada di ruangan ini, lalu teskan ke sini. Kalau dia termasuk, maka itulah daerahnya. Kalau dia tidak termasuk titik tersebut, maka sebaliknya adalah daerah yang terkait dengan constraint tersebut. Kita ambil titik berapa contohnya? 1,1, sini ya, 1,1 misal. Berarti 1 kali 6, 6. 1 kali 4, 4. 6 ditambah 4, 10. 10 kecil dari 24. Betul. Maka dia daerahnya adalah di bawah garis ini. Atau di sebelah yang arah panah ini. Itu yang memenuhi semuanya gitu ya. Ini arti panah ini adalah semua di bawah garis ini adalah memenuhi. Untuk garis 1. Hal yang sama kita lakukan untuk constraint yang kedua. X1 tambah 2, X2 sama dengan 6. Kalau kita misalkan X1 0, maka X2-nya 3. Dapatlah titik 0,3. Kalau X2-nya 0, maka X1-nya 6. Dapatlah titik 0,6. Maaf, 6,0. X1-nya yang 6 ya. Maka mana dia titiknya? Ini dia. 0,3 di sini, 6,0 di sini. Kita hubungkan, dapatlah garis 2. Dapat garis 2 ya. Garis 2 nih. Sekarang kita tentukan, kita ambil sembarang titik. Misalnya 1,1 lagi. Kenapa? Karena dia ada di sini kan, dalam daerah ini. Atau kita ambil sembarang misalnya yang di luar ini kita ambil. Contohnya 1,6 kita ambil. Kita ujikan di sini. X-nya 1, X2-nya 6. 1 ditambah 12 sama dengan 13. Tidak memenuhi ya. 13 itu tidak memenuhi ini, maka dia tidak termasuk yang di luar, yang di sebelah sini. Maka sebaliknya lah solusi daerah untuk constraint nomor 2 ini. Maka panahnya ke bawah, artinya semua daerah di bawah garis 2 inilah yang merupakan solusi. Ini kalau diarsir semua nanti, space yang kita inginkan itu adalah, ini kalau dikerjakan semua ya, dapatlah sebagai gambar ini, maka yang diarsir semua itu yang beririsan adalah daerah ini. Nah, inilah yang disebut sebagai solution space. Ini diarsir gitu ya. Ini juga diarsir, yang ini diarsir. Nah, yang berhimpitan semuanya adalah daerah yang abu-abu ini. This is the solution space. Berdasarkan constraint ini. Kita dapatkan beberapa buah titik, lihat perpotongannya. Ini 1, 0,0. Ini 1, 4,0. Ini titik E, berapa gitu ya. Titik E ini apa? Bagaimana cara mendapatkannya? Perpotongan garis 4 dan garis 3. Nah, bagaimana cara mencari titik potong antara dua garis? Harus ingat ya pelajaran geometrinya. Terus ini titik D. Titik D adalah perpotongan antara garis 4 dengan garis 2. Garis 4 dengan garis 2. Lalu titik C.
perpotongan antara garis 2 dengan garis 1. Lalu titik, ini titik B. Paham membuat garis ini, membuat gambar ini dengan metode grafik? Harus paham ya. Ini stop video Bapak, lalu inok manuangkan ya. Do you know inok manuangkan? So try to reflect on this picture, on this graphic, and then try to write down on your notebook how to develop, how to design, how to graph this graphic. Okay? Nah, the origin 0.0 is a convenient reference point and should always be used so long as it does not lie, tidak terdapat on the line representing the constraint. This happens to be true for all the constraint of this example, starting with the constraint 6x1 tambah 4x2. Kalau tadi Bapak mencontohkan 1,1 dan 1,6, nah yang paling mudah ya 0,0 ini untuk menentukan daerah apakah di garisnya di bawah atau di atas, di arsirnya gitu. Substitution of x1, x2 0,0 automatically yields 0 for the left hand side. Nah, ini dia apa yang Bapak lakukan tadi ya. Ini saudara baca saja. A similar application of the reference point procedure to the remaining constraint produce the visible solution space A, B, C, D, E, F, in which all the constraints are satisfied. All points outside the boundary of the area A, B, C, D, E, F are invisible. Jadi setelah kita lakukan semua, maka terbentuklah sebuah bangun A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F sesuai dengan gambar yang diarsir tadi. Oke. Langkah kedua. Determination of the optimum solution. Kalau tadi kita mencari daerah ya, space areanya. Sekarang we have to determine the optimum solution. Bagaimana caranya? The number of solution points in the visible space A, B, C, D, E, F in figure 2.1 is infinite. Tidak terbatas jumlah titik yang ada di daerah bangun A, B, C, D, E, F ini. Apakah benar? Ya, tentu saja benar ya. Daerah yang diarsir itu kan semuanya titik-titik-titik gitu. Clearly precluding the use of exhaustive enumeration. Jadi, tanpa perlu menghitungnya karena itu akan melelahkan ya. A systematic procedure is thus needed to determine the optimum solution. Daripada mencek satu persatu ke semuanya, ada sebuah cara sistematis yang kita bisa lakukan, yang bisa kita gunakan untuk mendetermine the optimum solution. Pertama, the direction in which the profit function z 5x1 tambah 4x2 increase, recall that we are maximizing z, karena kita ingin memaksimumkan fungsi z dalam soal ini, bahwasanya increase dari fungsi z ini ditentukan dengan assigning arbitrary increasing values to z. Dalam gambar 2.2 berikut, the two lines 5x1 tambah 4x2 sama dengan 10 dan 5x1 tambah 4x2 sama dengan 15 corresponding to arbitrary z sama dengan 10 dan z sama dengan 15 depict the direction in which z increase. Moving in that direction, the optimum solution occurs at C because it is the visible point in the solution space beyond which any further increase will render an invisible solution. Apa maksudnya itu? Kita lihat gambarnya ya. Nah, kita ingin memaksimumkan fungsi Z. 5x1 tambah 4x2. Ya, kita lihat. Selanjutnya, kita sudah mendapatkan region ini ya. Ini dari yang tadi nih, diperbesar regionnya. Lalu lihat, ini garis tadi ya. Ini juga sebuah garis, ini juga sebuah garis, ini juga sebuah garis yang sudah dihilangkan, tinggal diambil yang membatasi ini saja. Lihat, garis ini sebenarnya kalau diperpanjang kan untuk fungsi ini ya. Lalu garis yang ini, tadi garis 1 nih ya, yang dari sini. Lalu ini juga ada persamaan, juga ada persamaannya.
Sekarang untuk mencari nilai maksimum dari fungsi Z, kita ingat kembali fungsi Z kita ini kan, maka kita gambarkan garis garis selidik namanya ya, yang kita pakai untuk membantu kita mencari nilai optimumnya. Nah, kalau dia maximize berarti kita menggerakkan garis tersebut ke arah kanan gitu ya, semakin ini membuat Z-nya increase. Z-nya itu increase. Nah, kita misalkan mau ambil berapa Z-nya misalnya. Kita misalkan 10. Nah, ini 10 ya, Z sama dengan 10. Kalau Z sama dengan 10 gitu ya. Lalu kita ingin ambil X1-nya apa? X1-nya 2 misalnya. Bukan, misalnya ya, kita ingin ambil X2-nya 0 gitu ya. X2-nya 0 berarti X1-nya berapa? Kalau Z10 kita misalkan, maka X1-nya adalah 2. Maka titik yang didapat adalah titik 2,0. Ini dia, 2,0, sebuah titik. Lalu kita ambil lagi ketika X1-nya 0, X1 0, Z10 tadi ya, X1 0, maka Z-nya berapa? X1-nya 0, Z-nya adalah 10/4. X2-nya adalah 10/4. Berapa itu 10/4? 2, ya. Nah, di sini dia titiknya. Dapat dua buah titik, maka kita hubungkan kedua buah titik tersebut dengan garis putus-putus. Inilah dia garis Z1, di mana Z adalah 10. Lalu nilai Z tersebut kita increase ya. Kita increase nilai Z ini dengan membuat garis-garis sejajar ini ya. Sampai dia seperti ini. Nah, kalau Z-nya sama dengan 15, ya, kalau garisnya sejajar, paralel gitu ya, paralel, maka belum mencapai optimum dia. Nah, dia akan mencapai optimum ketika di sini. Kita lihat ketika di titik C ini, tidak ada lagi kan garis ini kalau digeser. Jadi harus ini, mau coba di sini bisa juga, tapi asalkan dia paralel ya. Digeser terus sampai dia mencapai sebuah titik, maaf lagi low, mencapai sebuah titik di sini. Nah, apakah kalau digeser lagi apakah masih boleh? Boleh, tapi dia tidak memenuhi lagi, berarti tidak boleh ya. Maka titik paling maksimum yang bisa dicapai adalah titik ini. Maka di C inilah optimum itu tercapai, yaitu kapan? Kita lihat, kita cari perpotongan dari titik mana sajakah, dari garis mana saja. C ini adalah perpotongan dari garis 1, lihat nih, dari garis 1 dengan garis kedua. Ini dia. Nah, mencari titik potongnya tentu mudah ya, digabungkan ini dengan ini ya. Nah, maksudnya diselesaikan ini, persamaan ini. Kita sama dengan kan dia dapatlah titik X1, X2-nya nanti. Kalau dalam gambar ini jangan berharap dari gambar ya. Kadang kalau ini pas dia 3,1,5. Tapi cara mendapatkannya adalah mencari titik potong dua garis ini. Setelah didapatkan, maka kita lihat fungsi Z itu akan optimum, maksimum gitu ya. Optimumnya itu maksimum ketika X1-nya 3 ton, X2-nya 1,5 ton. Nah, kita masukkan ini ke dalam fungsi Z. Maka hasilnya adalah 3 kali 5, 15, 1,5 kali 4 sama dengan 6. 15 ditambah 6 sama dengan 21. Dalam $1,000. Jadi $21.000. Maka inilah dia keuntungan maksimal yang diperoleh dengan memproduksi 3 ton cat eksterior dan 1,5 ton cat interior dalam satu hari. Oke? Oke ya. Nah, itu dia. Jadi setelah dapat daerah, buat garis selidik. Dari mana garis selidik datangnya? Dengan Z. Kita misalkan nilai Z-nya dulu, kita buat garisnya. Lalu kita increase nilai Z tersebut. Atau garisnya itu kita geser untuk Z-nya increase, meningkat, sampai dia menyentuh satu titik gitu ya. Ini, untuk mencapai nilai maksimum. Lalu kita lihat
titik tersebut berasal dari perpotongan garis yang mana saja. Lalu dari dua garis tersebut kita dapatkan koordinat titik itu. Nah, kita masukkan koordinat titik itu ke dalam fungsi Z. Bukan koordinat juga ya, karena kita tidak bicara sumbu X, sumbu Y di sini, tapi maksudnya adalah pasangan berurut X1, X2-nya. Jadi kalau ditanya berapa keuntungan maksimalnya ini, kapan dicapai? Ketika X1 diproduksi sebanyak 3 ton, X2 diproduksi sebanyak 1,5 ton. Oke, ini untuk optimum yang memaksimumkan. Sekarang kita akan masuk ke contoh kedua yang tentang meminimumkan.